Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Makki, akhiran NIM 057. Saya mempunyai tugas di mata kuliah akuntansi biaya. Tugasnya yaitu mempresentasikan hasil karya ilmiah yang ditugaskan kemarin saat UTS, yang mana disuruh membuat course paper begitu. Dan sekarang saya akan mempresentasikan peran tem akunting dan land akunting di dalam akuntansi biaya. Maka dari itu simak video ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Mari kita belajar bareng lewat video ini. Langsung saja ke slide pertama atau ke pendahuluan, yang mana di dalam karya ilmiah atau karya-karya tulis lainnya itu pasti ada pendahuluan begitu. Maka dari itu kita akan membahas pendahuluan terlebih dahulu. Baik, pada era zaman ini, pada era modern sekarang, persaingan global itu dan kemajuan teknologi manufaktur itu menuntut perusahaan untuk bekerja lebih efisien, lebih fleksibel, lebih simple, lebih berorientasi pada nilai pelanggan. Jadi nilai pelanggan itu lebih diutamakan oleh perusahaan pada zaman sekarang. Maka dari itu muncullah sistem just in time. Maka sejak just in time ini muncul, perusahaan itu lebih pemborosan itu lebih dikurangi dengan cara memproduksi barang yang hanya dibutuhkan saja begitu. Jadi sehingga persediaan persediaan barang itu tidak menumpuk begitu. Lebih efisien tempat atau lebih efisien waktu begitu. Maka hadirlah dari Intem ini untuk mempermudah perusahaan biar tidak menumpukan barang produksi begitu. Namun penerapan JIT ini tidak berjalan optimal jika masih menggunakan akuntansi biaya tradisional. Maka dari itu, biar akuntansi biaya ini atau penerapan JIT ini berjalan maksimal atau optimal, harus ada yang namanya land accounting. Land accounting ini harus dikembangkan bersama-sama dengan JIT sehingga akuntansi biaya ini bisa selaras dengan filosofi, bisa sejalan dengan kemauan perusahaan tersebut begitu. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa JIT tanpa land accounting itu terasa kurang begitu, karena dua-duanya itu harus saling melengkapi satu sama lain begitu. Selanjutnya kita akan membahas konsep terlebih dahulu sebelum kita ke pembahasan utamanya begitu. Yang pertama itu konsep just in time atau bisa disebut JIT begitu. JIT adalah sistem produksi yang tekanannya itu tepat waktu, di mana bahan baku, proses produksi dan produk jadi hanya tersedia ketika benar-benar dibutuhkan. Berarti dapat disimpulkan JIT ini menghemat waktu atau menghemat tempat, sehingga perusahaan itu kalau pelanggan tidak butuh, perusahaan itu tidak memproduksi begitu sah. Artinya perusahaan itu akan memproduksi ketika pelanggan itu butuh begitu. Ketika produk itu dibutuhkan, maka perusahaan itu memproduksi produk tersebut begitu. Lalu di dalam course paper dijelaskan bahwa JIT ini bertujuan untuk yang pertama, mengurangi persediaan yang berlebihan. Jadi tidak menumpuk. Produk-produk yang dikonsumsi itu tidak menumpuk. Jadi tidak memakan tempat yang luas begitu. Yang kedua, menekan biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan itu
ditekan karena selama pelanggan butuh itu harus ada tempat begitu. Jadi tempat itu di harus ada untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga, minimalkan pemborosan. Tuh. Jadi perusahaan kalau menerapkan sistem JIT ini tidak boros atau bisa dikatakan limbah itu tidak beredar begitu. Dan yang keempat itu meningkatkan efisiensi dan kualitas. Jadi tidak dikhawatirkan lagi, kualitas dan efisiensinya itu sudah terjamin begitu. Jadi sistem ini menghasilkan koordinasi yang sangat baik antar bagian serta hubungan yang kuat dengan pemasok begitu. Komunikasinya atau koordinasinya itu antar pemasok itu baik begitu, sehingga tidak ada konflik atau politik belaka begitu. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Sekarang konsep akuntansi land. Land accounting atau akuntansi land itu adalah sistem akuntansi yang dirancang untuk mendukung land manufaktur atau JIT. Jadi land accounting ini datang untuk memperlengkap, untuk mendukung land manufaktur dan JIT. Seperti yang saya katakan barusan, JIT tanpa land accounting itu tidak sempurna. Maka dari itu land accounting itu menyempurnakan JIT begitu. Berbeda dengan akuntansi tradisional yang rumit dan fokus pada laporan keuangan formal. Land accounting ini fungsinya itu yang pertama, menyederhanakan laporan biaya. Jadi laporan biaya itu sederhana, tidak rumit begitu. Dan yang kedua, menyajikan informasi yang mudah dipahami. Jadi informasi itu mudah dipahami melalui land accounting. Beda dengan akuntansi tradisional. Informasinya itu bukan sulit, Mas, tapi lumayan sulit daripada land accounting begitu. Jadi land accounting ini lebih gampang dipahami daripada akuntansi tradisional begitu. Dan yang ketiga itu fokus pada aliran nilai. Aliran nilainya itu difokuskan dari datangnya land accounting ini begitu. Dan yang keempat, membantu pengambilan keputusan cepat pada tingkat operasional. Dan dalam course paper ditegaskan bahwa land accounting ini menjadi alat strategis gitu, bukan sekedar alat pencatatan. Kalau akuntansi tradisional itu kan lebih fokus ke alat pencatatan, tapi land accounting ini selain menjadi alat pencatatan juga menjadi alat manajemen strategis begitu. Jadi land accounting ini lebih baik daripada akuntansi tradisional. Tuh. Ini pembahasan utama kita pada video ini, yaitu peran akuntansi biaya dalam JIT dan land accounting. Apa sih perannya akuntansi biaya dalam dua sistem tersebut? Baik, langsung saja. Akuntansi biaya itu berperan sebagai 1. Alat pengendalian biaya, atau bukan hanya pencatatan biaya, tetapi alat pengendalian biaya. Biaya itu dikendalikan oleh akuntansi biaya dalam sistem JIT dan land accounting begitu. Bukan hanya mencatat biaya saja, tetapi juga dikendalikan begitu. Dan yang kedua, alat pengukur efisiensi proses produksi.
alat ukur, tetapi bukan alat ukur uh, kilogram, bukan begitu. Alat ukur produksi, alat ukur produksi sehingga volumenya itu uh, apa ya? Volumenya itu diketahui oleh akuntansi biaya begitu. Dan yang ketiga, pendukung pengambilan keputusan manajerial. Tuh, mendukung pengambilan keputusan manajerial. Jadi akuntansi ini mendukung pengambilan keputusan manajerial. Tuh. Dalam sistem JIT, akuntansi biaya ini membantu mengidentifikasikan pemborosan dan memastikan biaya produksi tetap terkendali meskipun persediaannya sangat minimal gitu. Jadi JIT ini akuntansi biaya ini membantu JIT atau membantu JIT mengoptimalkan pemborosan dan memastikan biaya itu tetap diproduksi oleh pelanggan meskipun persediaannya itu sangat minimal, karena kan tadi perusahaan akan memproduksi suatu produk kalau dibutuhkan begitu. Maka dari itu akuntansi biaya ini memastikan biaya produksi tetap terkendali begitu. Sedangkan dalam land accounting, akuntansi ini mendukung budaya perbaikan berkelanjutan. Tuh. Jadi mendukung perbaikan dalam jangka panjang atau jangka pendek, karena berkelanjutan, tidak ada penjelasan atau jangka panjang atau jangka pendek. Jadi dua-duanya itu antara jangka panjang dan jangka pendek itu kan berkelanjutan. Jadi akuntansi ini mendukung budaya perbaikan di dalam jangka panjang atau jangka pendek. Terus apa sih, kan tadi ada sistem akuntansi tradisional kan. Sekarang apa sih perbedaannya antara sistem tradisional dan land accounting? Mari kita bahas bersama-sama. Kalau akuntansi tradisional ini lebih fokus pada departemen atau produk begitu. Sedangkan di akuntansi land accounting fokus pada value stream. Sudah beda kan. Yang akuntansi tradisional fokus kepada departemen atau produk. Kalau di land accounting fokus pada value stream. Yang kedua, perbedaannya yang kedua, kalau di akuntansi tradisional laporan keuangan itu bulanan, tetapi kalau di land accounting laporan keuangan itu lebih sering atau bisa dikatakan harian atau mingguan. Jadi laporan keuangan itu tidak menumpuk sehingga harus ditatat setiap bulan gitu. Jadi di land accounting ini ditatat setiap minggu atau setiap hari, jadi lebih transparansi atau lebih jelas laporan keuangan tersebut begitu. Dan yang ketiga, alokasi overhead berdasarkan jam tenaga kerja. Dan di land accounting biaya ditelusuri langsung ke aktivitas nyata begitu. Yang poin nomor 3. Langsung ke poin nomor 4, kurang responsif terhadap kondisi operasional. Jadi kalau di akuntansi tradisional ini kurang efisien atau kurang responsif terhadap kondisi operasional. Jadi kondisi operasional ini bisa dikatakan tidak optimal lah begitu. Sedangkan di akuntansi land accounting yang poin nomor 4, lebih cepat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Jadi di land accounting ini keputusan itu
lebih tepat, tidak bertele-tele begitu. Jadi keputusan itu langsung diefekkan begitu, lebih cepat dan lebih efisien tentunya. Dari perbandingan tersebut, dari perbedaan akuntansi tradisional dan land accounting, kita sudah bisa melihat tentunya ya. Kayaknya perbandingan ini menunjukkan bahwa land accounting ini lebih sesuai ya kan, karena kita sudah melihat bersama-sama perbedaan dari akuntansi tradisional, dan hasilnya bisa dikatakan land accounting ini lebih sesuai dengan kebutuhan sistem di IT. Karena yang saya katakan tadi, sistem di IT tanpa land accounting itu tidak sempurna. Maka dari itu land accounting itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan sistem di IT tentunya. Baik, sekarang langsung ke contoh kasus ya, biar sama-sama paham lah, dari meskipun penyampaiannya cuma sebentar, biar paham, mari kita analisis bersama-sama contoh kasus ini. PT Maju Jaya menerapkan sistem just and time dan land accounting dalam satu periode produksi. Perusahaan memproduksi 1000 unit produk dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku langsung itu 50 juta. Yang kedua, tenaga kerja langsung 20 juta. Yang ketiga, biaya operasional pabrik 10 juta. Yang diminta atau soalnya, perusahaan ingin mengetahui biaya per unit dengan pendekatan value stream. Berapa sih? Mari kita langsung hitung saja ya ke langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, menghitung total biaya aliran nilai, value stream cost. Total biaya aliran nilai dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya produksi yang terjadi dalam satu value stream. Diakumulasikan dulu atau dijumlahkan terlebih dahulu bahan baku, tenaga kerja, dan biaya operasional tadi dijumlahkan. 50 juta ditambah 20 juta ditambah 10 juta, hasilnya itu 80 juta. Jadi total biaya aliran nilai itu adalah 80 juta. Langsung ke langkah kedua, menghitung biaya produksi per unit. Jadi kita menghitung per unit nih. Setelah total biaya diketahui, biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya dengan jumlah unit produksi. Jadi total biaya ini dibagi dengan jumlah unit produksi. 80 juta dibagi 1000. Jadi hasilnya itu 80.000. Biaya per unit kita sudah diketahui 80.000. Langsung ke langkah berikutnya, ke langkah yang ketiga. Kita langsung menyajikan biaya dengan menggunakan table value stream costing. Bahan baku langsung jumlahnya kan 50 juta. Persentasenya 62. Lah, persentase ini datang dari mana? 50 juta dibagi yang tadi, dibagi hasil dari biaya per unit tadi gitu. Jadi hasilnya itu 625 ya kan? Tapi ditulis persen menjadi 65,5% begitu. Terus untuk tenaga kerja sama, public overhead sama. Cara menghitung persentasenya begitu. Langsung ke interpretasi hasil atau kesimpulan akhir dari contoh soal tadi. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan
Total biaya produksi PT Maju Jaya sebesar 80 juta. Biaya produksi per unit sebesar 80.000. Komponen biaya terbesar berasal dari bahan baku. Kan tadi 62% kan persentasenya. Jadi itu yang menjadi biaya terbesar dari PT Maju Jaya tersebut. Dapat disimpulkan, jadi hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem JIT dan data accounting, pengendalian bahan baku menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi biaya begitu. Langsung ke kesimpulan ya. Kesimpulan, akuntansi biaya memiliki peran strategis dalam sistem JIT dan land accounting. Land accounting membuat informasi biaya lebih relevan, lebih sederhana, dan mudah digunakan. Dan yang ketiga, penerapan JIT dan land accounting membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing. Dengan demikian, biaya akuntansi tidak lagi bersifat administratif, tetapi menjadi alat strategi dalam pengambilan keputusan manajerial. Baik, cuma itu presentasi dalam video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.